Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi kecerdasan buatan yaitu Base for Search dan Greedy Base for Search. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, eh, algoritma pencarian uninformed search itu ketika mengexpand node dia akan selalu melihat apakah node yang diexpand itu merupakan goal atau tidak. Jadi jika uh, node-nya semakin grafnya semakin besar, maka semakin banyak node yang akan dicek apabila belum menemukan goal node-nya. Sehingga uninformed search ini terbilang itu kurang efisien dan waktu estimasinya lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode pencarian lainnya yaitu informed search. Informed search ini memiliki informasi tentang status tujuan yang membantu dalam penelusuran yang lebih efisien. Informasi ini diperoleh dengan fungsi yang memperkirakan seberapa dekat suatu keadaan dengan keadaan tujuan. Informed search ini sering disebut heuristic search. Hal ini karena perhitungan fungsi evaluasinya yang mempertimbangkan fungsi heuristiknya yang disebut HN. Apa itu tadi fungsi heuristik? Sebelumnya kita tahu bahwa salah satu uninformed search yaitu UCS itu ketika mengexpand node hanya menggunakan cost tiap sisi untuk menghitung fungsi evaluasinya. Misalnya di sini jarak S dengan node yang ini adalah 20, jadi fungsi evaluasinya 20. Kemudian misalnya jarak yang node ini ke sini adalah 10, maka nanti fungsi evaluasinya menjadi 20 tambah 10. Nah, sedangkan fungsi heuristik ini adalah cost atau biaya estimasi atau prediksi dari sebuah node menuju goal node. Jika node tersebut goal node, maka otomatis fungsi HN-nya bernilai 0. Teman-teman, di sini kita menggunakan straight line distance atau SLD sebagai heuristik yang cukup optimal karena jarak tersebut tidak akan pernah melebih-lebihkan cost untuk tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada jarak yang lebih pendek di antara dua node daripada jarak garis lurus. Misal di sini ada map ya, ada peta dari jalur dari Tamalan Ria ke Entang. Di sini kita bisa melihat terdapat beberapa node atau tempat yang kita ibaratkan sebagai node yang dihubungkan oleh suatu sisi. Nah, yang dimaksud dengan SLD tadi itu adalah jarak dari suatu node ini ke goalnya. Seperti ini misalnya Tamalan Ria, inilah SLD-nya. Strike line distance-nya atau jarak garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Jadi yang dilihat, jadi tiap node itu untuk menghitung SLD-nya akan selalu dilihat jaraknya dari jarak garis lurusnya dengan goal node. Nah, untuk menghitung SLD ada beberapa persamaan yang dapat digunakan, misalnya itu Euclidean, Manhattan, dan Chebyshev. Selanjutnya kita beralih pada algoritma yang digunakan pada informed search, yaitu base for search. Seperti namanya, base for search ini adalah pencarian yang menggunakan fungsi evaluasi untuk memutuskan di antara berbagai node yang tersedia yang mana yang paling menjanjikan atau base sebelum melintasi ke node tersebut. Nah, base for search ini menggunakan konsep priority queue dan pencarian heuristik. Ini adalah algoritma pencarian yang bekerja pada aturan tertentu, di mana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari keadaan awal menuju jalur untuk mencapai tujuan dari keadaan awal menuju jalur terpendek melalui jalur terpendek. Nah, priority queue dapat diilustrasikan seperti ini. Misalnya terdapat sebuah priority queue. Ketika kita menambahkan node ke dalam priority queue ini atau in queue, caranya sama seperti queue, langsung ditambahkan saja. Kemudian apabila kita ingin, perbedaannya itu apabila kita ingin mengeluarkan atau mengambil node dari NQ ini, dari priority queue ini atau DQ. Di sini kita akan melihat yang mana node yang memiliki cost terendah untuk dikeluarkan. Jadi namanya juga prioritas ya. Maka akan dicek satu persatu. Di sini kita bisa melihat bahwa node yang memiliki cost terendah yaitu 2. Jadi yang dikeluarkan adalah 2. Nah,
BFS ini memiliki dua contoh algoritma, yaitu Greedy BFS dan Ask Star Search. Di sini untuk kelompok kami hanya menjelaskan mengenai Greedy BFS. Nah, Greedy Best Person atau Greedy BFS. Seperti namanya, Greedy BFS atau greedy kan bahasa Indonesianya tamak ya. Jadi algoritma tamak atau best first search tamak adalah algoritma pencarian yang mengekspansi jalur yang tampaknya paling baik atau memiliki cost terendah pada level saat itu. Namun, ekspansinya hanya melihat pada fungsi heuristiknya, yang mana tadi biasanya menggunakan SLD. Dengan kata lain, penentuan ekspansi node berdasarkan nilai estimasi atau prediksi dengan FN atau fungsi evaluasi sama dengan heuristik yang menggunakan SLDN. Nah, ini ada meme ya, dimana artinya itu dalam greedy best first search ini tidak melihat uh, cost antar node, tetapi di BPS ini hanya melihat SLD node dengan goal atau heuristiknya. Nah, di sini ada contoh masalah yang akan diselesaikan dengan greedy, yaitu Romania problem, di mana di sini terdapat suatu negara Romania, yaitu negara Romania, akan dilakukan suatu penjelajahan atau pencarian dari Arad ke atau titik awalnya Arad ke Bukares. Di sini terdapat beberapa node yang mana akan digambarkan dalam bentuk graf ya. Kita bisa melihat di sini bahwa tiap node itu memiliki cost, dan ada di sini terdapat pula strike distance yang telah didapatkan sebelumnya, seperti dari Arad. Arad itu SLD-nya 366 karena SLD tadi kan dari Arad jarak dari lurus dari Arad ke Bukares. Jadi jaraknya itu di 366. Sedangkan Bukares 0 karena itu merupakan goalnya sendiri. Reviora 160. Jadi nanti semua node ini untuk menghitung SLD-nya akan dilihat jarak garis lurusnya ke Bukares. Nah, jika kita menggambarkannya dalam bentuk pohon, misalnya di sini terdapat node atau start node, inisial node-nya itu Arad dengan SLD 366. Kita bisa melihat tadi bahwa Arad ini memiliki 3 neckbore, yaitu Sibiu, Timisoara, dan Serin, di mana Sibiu ini SLD-nya 253, Timisoara 329, dan Serin 374. Dengan menggunakan konsep priority queue, atau bisa dibilang di sinilah menggunakan konsep greedy ini akan melihat di antara ketiga node ini yang mana yang memiliki SLD paling rendah, sehingga kan bisa dilihat bahwa CBU ini SLD-nya paling rendah ya. Jadi node yang di-expand selanjutnya adalah CBU. Selanjutnya akan dilihat neckbore dari CBU, di mana terdapat Arad, Fagaras, Oredia, dan Rimniku Videa. Kan tadi ini adalah bukan merupakan graf berarah, jadi bisa kembali ke Arad. Nah, akan tetapi kan tidak mungkin ya, karena pasti Arad ini memiliki cost yang atau SLD yang lebih besar dibandingkan node-node yang lain. Di mana Arad ini SLD-nya itu 366, Fagaras 176, Oredia 380, dan Rimniku Videa 193. Ya. Di mana kita bisa melihat di sini bahwa Fagaras lah yang memiliki node SLD paling rendah. Jadi selanjutnya node yang di-expand adalah Fagaras. Nah, Fagaras ini memiliki dua neckbore lagi, yaitu Sibiu dan Bukares, di mana Sibiu SLD-nya 283 dan Bukares SLD-nya adalah 0. Tentu saja yang di-expand selanjutnya adalah Bukares. Nah, karena Bukares ini merupakan goal node-nya, maka algoritma ini berhenti. Nah, setelah kita mendapatkan jalur yang ditempuh menggunakan greedy, nanti kita backtracking lagi dari Bukares menuju ke Arad, sehingga jalur yang diperoleh itu yang ini. Jadi mulai dari Arad ke Sibiu, ke Fagaras, baru ke Bukares. Nah, cost yang diperoleh menggunakan jalur ini adalah yaitu 140 tambah 99 tambah 211 adalah 450. Pertanyaan selanjutnya yang timbul yaitu apa benar ini jalur yang optimal? Ternyata bukan ya teman-teman. Karena kenapa? Jika kita menggunakan UCS, ternyata kita menggunakan UCS yang mengekspand dari Arad, Sibiu, Rimniku Videa
di Testi baru ke Bukares, ternyata cost-nya itu cuma 418. Jadi pada kasus ini ternyata Greedy BFS itu uh, tidak optimal atau menghasilkan jalur yang kurang optimal dibandingkan UCS. Pertanyaan selanjutnya itu apakah uh, Greedy BFS ini selalu komplit? Nah, ternyata apabila uh, start node-nya itu IASI dan goal node-nya itu ready ya, maka uh, kita bisa melihat bahwa NEAM ini memiliki SLD yang lebih kecil dari IASI dan lebih kecil dari fast Louis, sehingga apabila digambarkan dalam bentuk graf, kita bisa melihat bahwa node yang pertama di expand itu adalah IASI, kemudian ke 6 karena tadi 6 itu lebih kecil daripada fast Louis. Nah, yang jadi permasalahan sekarang node yang akan di-expand setelah NEAM. Kita bisa melihat bahwa NEAM ini hanya bertetangga dengan IASI. Nah, artinya jika dia kembali ke IASI, maka algoritma ini akan terus menerus melakukan pengulangan sehingga terjadilah infinity loop, sehingga kasus rumahnya problem ini menggunakan greedy itu tidak komplit. Pasti ada yang mengatakan bagaimana kita jika kita menandai IASI ini setelah dikunjungi atau visited, atau nah apabila kita melakukan itu maka grafnya akan menjadi seperti ini, IASI ke NEAM, maka setelah NEAM akan langsung berhenti, sehingga tetap kasus ini akan menghasilkan solusi yang tidak komplit atau tidak menemukan solusi. Jadi mission failed, atau artinya pada kasus rumah ini bisa jadi terjadi incomplete problem. Selanjutnya kita beralih ke pseudocode greedy BFS. Di sini pseudocode-nya seperti ini, di mana greedy BFS ini membutuhkan dua parameter yaitu graph G dan node star. Pertama kita membuat suatu priority queue, kemudian kita tambahkan titik awalnya atau node starnya. Kemudian setelah itu akan dicek atau melakukan perulangan sampai priority queue ini kosong. Nah, di sini terdapat parameter U yang mana akan menyimpan priority queue yang memiliki nilai minimum. Kemudian akan ada suatu kondisi yang akan mengecek apakah U ini merupakan goal atau bukan. Jika goal maka program ini berhenti. Nah, jika bukan maka akan dilihat neckboard dari U ini apakah sudah dikunjungi atau tidak. Jika belum maka akan semuanya akan ditambahkan ke priority queue. Setelah itu kembali ke priority queue. Akan dilihat lagi yang mana paling minimum, kemudian dicek yang goal atau tidak, kemudian kembali lagi lihat neckboardnya. Begitu seterusnya sampai menemukan goal. Jika kita melihat suatu contoh problem yang diselesaikan menggunakan kode Python, maka seperti ini. Di sini terdapat graph ya, yang mana initial node-nya atau start node-nya adalah 0 dan goal node-nya adalah 5. Graph ini telah memiliki jalur tiap cost tiap jalur, dan graph ini juga merupakan graph berarah. Nah, kemudian SLD dari graph ini adalah seperti ini, di mana node 1 SLD-nya 12, node 2 4, node 3 7, node 4 3, node 0 13, dan node 5 karena ini itu merupakan goal node maka SLD-nya adalah 0. Kita langsung aja ke kode Python-nya. Nah, di sini kita import dulu priority queue dari Python. Kemudian karena ini tujuan utamanya hanya untuk menunjukkan cara kerja greedy BFS, maka kita misalkan suatu variabel edge yang mana nanti atau node ya atau sisi yang mana nanti digunakan untuk menyimpan sisi-sisi dari graph ini. Karena graph ini sisinya 8, maka edge-nya 8. Kemudian semua akan dibuat suatu graph ya atau list lah yang mana akan menampung semua sisi-sisi atau pengekspanan yang mungkin terjadi. Kemudian ada fungsi add edge yang mana akan menambahkan sisi yang mana parameternya adalah x atau node sebelumnya dan y atau node yang akan dikunjungi, kemudian SLE dari y. Nah, di sini kita tambahkan semua edge-nya. Yang pertama itu 0 ke 1,
dengan SLD-nya 12, 0 kedua SLD 4, begitu seterusnya. Kemudian di sini kita inisialisasikan source-nya atau inisial node-nya sebagai 0 dan targetnya adalah 5. Selanjutnya beralih ke fungsi atau fungsi greedy-nya yang mana meminta source, target, dan end. Pertama kita buat suatu list namanya visited yang berisi yang panjangnya itu n, kemudian isinya semuanya adalah false karena belum ada yang dikunjungi. Kemudian dibuat juga priority queue. Pertama-tama kita tambahkan 0 atau initial node-nya ke priority queue. Setelah itu diubah visited-nya jadi true. Kemudian akan dilihat apakah priority queue-nya empty, kan telah ditambahkan tadi, berarti tidak. Selanjutnya di sini ada parameter low yang mana nanti ini akan menyimpan node paling kecil dari priority queue itu. Nah, low ini nanti akan menjadi outputnya ya. Kemudian akan dilihat apakah load merupakan target. Jika low itu target, maka programnya berhenti. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perulangan for yang akan melihat neckbore dari yang ini tadi, maksudnya low. Semua apabila belum dikunjungi maka semuanya akan ditambahkan ke dalam priority queue. Kembali lagi ke perulangan while-nya, akan dilihat apakah priority queue-nya kosong. Jika belum, jika tidak kosong maka akan dilihat kembali yang mana paling kecil. Di sini ada 2 node lagi yang ditambahkan, yaitu node 1 dan node 2. Kan tadi cabang dari 0 ini atau goal node ini adalah ada 1 dan ada 2, bisa ke 1 atau ke 2. Selanjutnya dilihat dari kedua node ini yang mana paling minimum. Kan 2 ini memiliki SLD yang minimum, maka yang biasanya adalah 2. Apakah dicek lagi apakah 2 target? Ternyata bukan, maka dilihat lagi cabang-cabang dari 2, yaitu ada 3 dan 4. Kemudian dilihat lagi yang mana lebih minimum di antara 4 dan 3, ternyata 4 ini lebih minimum, maka diambil lagi. Apakah dicek lagi apakah priority queue-nya kosong? Ternyata masih belum. Dan goal node-nya juga belum ditemukan. Jadi selanjutnya akan dilihat cabang dari yang node 4 ini ditambahkan ke priority queue. Cabangnya cuma 1, yaitu ke node kelima. Lihat lagi yang mana yang memiliki cost paling rendah. Ternyata 5 memiliki cost paling rendah, dan sekaligus 5 ini merupakan goal node-nya. Maka program ini berhenti. Jadi jalur yang ditempuh itu dari 0, ke 2, ke 4, baru ke 5. Selanjutnya keterangan dari greedy BFS. Status dari greedy BFS ini tidak komplit ya, karena bisa jadi tidak menemukan hasil akhirnya atau solusi dari problemnya karena terjebak pada suatu infinity loop ya. Kemudian time complexity-nya adalah O B pangkat M, space complexity-nya adalah O juga B pangkat M. Kemudian optimalnya itu tidak juga ya, karena bisa jadi jalur yang ditempuh itu bukan jalur yang paling pendek, seperti contoh Romania tadi. Apakah greedy BFS ini selamanya buruk? Kita bisa melihat di sini ada perbandingan antara greedy best first search dan breadth first search, yang mana datanya diambil dari ini sumber datanya. Kemudian di sini dilihat memiliki yang coklat muda ini adalah initial node-nya, kemudian coklat ini adalah goal node-nya. Kemudian akan dilakukan perbandingan kedua algoritma ini. Nah, seperti kita lihat, ternyata greedy best first search ini node yang expand diubah 26 node menuju goal node, sedangkan breadth first search itu mengexpand 46 node menuju goal node. Jadi pada kasus ini greedy best first search itu bagus untuk digunakannya karena lebih cepat menemukan, dan juga jalur yang di-expand itu lebih sedikit. Kesimpulannya, best first search itu menggunakan fungsi evaluasi untuk mencari jalur terbaik. Nah, salah satu jenis BFS adalah greedy BFS yang mengekspansi node hanya berdasarkan fungsi heuristiknya.
Meski waktu estimasi dan memori yang digunakan lebih kecil dari uniform search seperti BFS, tetapi bisa jadi pencariannya tidak komplit ataupun tidak optimal. Demikianlah uh, uh, presentasi ini. Saya menutupnya dengan kata-kata Chanakya, yaitu tidak ada kesederhanaan yang sama dengan pikiran yang seimbang, dan tidak ada kebahagiaan yang sama dengan kepuasan. Tidak ada penyakit layaknya kita makan, dan tidak ada kebaikan yang sama dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.